Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Dia Hayu Warawiranti dengan NIM 2019 1555021. Saya sendiri adalah mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surabaya. Baik, untuk mata kuliah Hadis Tarbawi 2 ini dengan dosen pengampu Bapak Dr. Arfan Muammar, MPDI, saya akan membahas tentang pengaruh pendidikan yang mana difokuskan yaitu pengaruh kekasih dalam pendidikan. Dalam sebuah riwayat disebutkan An Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Dan riwayat selanjutnya adalah wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mar'u ma'a man ahabba. Yang mana selanjutnya lebih dijelaskan adalah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ar-rajulu yuhibbu al-qauma walamma yalhaq bih, dan dijawab al-mar'u ma'a man ahabba. Baik, lanjut saja kepada terjemahannya. Yang pertama, dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang itu mengikuti agama kekasihnya. Oleh sebab itu, hendaklah salah seorang di antara kamu memperhatikan siapakah kekasihnya. Hadis riwayat Abu Daud Al-Tirmizi dengan sanad yang sahih, dan Al-Tirmizi berkata bahwa hadis ini hasan. Dan selanjutnya adalah dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an bahwasanya Nabi bersabda, orang itu akan bersama-sama dengan orang yang dicintainya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam suatu riwayat lain dikatakan, ada seseorang bertanya kepada Nabi tentang seseorang yang mencintai suatu kaum atau sekelompok orang, tetapi ia belum pernah bertemu dengan mereka. Maka Rasul menjawab, seseorang itu akan bersama-sama dengan orang yang dicintainya nanti di akhirat. Jadi itu tadi adalah beberapa terjemahan dari riwayat yang telah saya sebutkan. Selanjutnya yaitu membahas tentang poin penjelasan atau syarah hadis. Di sini ada 3 poin ya teman-teman. Poin yang pertama yaitu seseorang berkelompok atau berkumpul pada umumnya juga cenderung memilih kelompok yang sama. Maksudnya di sini ya, secara psikologis setiap orang itu memiliki kecenderungan untuk memiliki kekasih atau teman yang sama dengan yang dicintainya. Oke teman-teman, maksud kekasih di sini itu bersifat umum ya. Tidak hanya kekasih yang dalam artian orang disuka, tapi kekasih ini bisa sebagai teman biasa atau sebagai teman berbisnis ataupun yang lainnya. Nah, teman atau kekasih yang dicintainya seseorang tersebut pada umumnya itu sesuai apa yang dicinta oleh seseorang tersebut. Misalnya, orang yang memiliki kesamaan seperti dalam beragama, kesamaan dalam hobi, kesenangan, watak, karakter, profesi, dan lain-lain sebagainya. Misalnya, anak yang sering berkumpul dengan geng motor akan sering berkumpul juga dengan orang yang suka-suka dengan geng motor dan sebagainya. Demikian pula juga dengan seorang guru, dosen, ulama, dokter, insinyur, karyawan, dan yang lain sebagainya. Jadi begitu. Untuk penekanan hadisnya seperti ini. Ar-rajulu ala dini khalili, yang artinya seseorang itu mengikuti agama kekasihnya. Maksudnya adalah seseorang itu mengikuti kebiasaan temannya, baik dari pandangan hidup, akhlak ataupun agamanya. Nah, dengan demikian melihat seseorang cukup jadi pada intinya itu hampir sama dengan dirimu adalah gambaran dari teman-temanmu ataupun kekasihmu. Dan selanjutnya adalah falyanzur ahadukum man yukhalil, artinya hendaklah salah seorang di antara kamu memperhatikan siapakah kekasihnya.
Itu yang poin kedua ya, yang perintah kepada kita dalam memiliki kekasih untuk dijadikan teman agar memperhatikan kebiasaan dan akhlaknya. Carilah kekasih yang baik akhlaknya. Perintah ini tuh berlaku kepada semua orang sekalipun kecenderungan hatinya tidak baik. Jadi kita itu dalam mencari kekasih itu cara teman yang memiliki hal yang baik. Kalau jika itu hal yang buruk, maka tinggalkanlah, karena sesungguhnya watak atau karakter itu mencuri dari pergaulan yang berpengaruh dalam pembentukan kepribadian. Dan itu juga sempat disampaikan oleh Al-Ghazali yang berkata, berteman dengan orang yang rakus dunia menjadi rakus, dan berteman dengan orang yang suhud menjadi suhud. Dan itu benar berlaku untuk semua orang sekalipun kecenderungan hatinya tidak baik. Jadi semisal kita ini orang yang memiliki kecenderungan hatinya tidak baik, jika kita berteman dengan orang-orang yang baik, maka kita akan mengikuti alur-alur orang tersebut, akan mengikuti hal yang baik. Dan pada poin yang terakhir, yaitu poin yang ketiga, perintah mencintai Rasul dan orang-orang soleh. Maksudnya di sini adalah perintah berteman dengan orang-orang soleh itu juga perintah, maksudnya dalam hal mencintai mereka, dan cinta kasih inilah yang menjadi inti dari persahabatan. Dan rasa cinta ini itu kemudian melangkah berbuat baik, diantaranya dijadikan teman, sahabat, dan kekasih. Ada seorang sahabat yang bertanya, kapan datang hari kiamat? Dan Nabi kembali bertanya, apa persiapanmu untuk menghadapi kiamat? Orang itu pun menjawab, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Lantas Nabi Muhammad menjawab, almar'u ma'a mana ahabba, yaitu orang itu akan bersama-sama orang yang dicintainya. Bersama dalam hal ini itu artinya dinilai sama atau dihukumi sama antara yang mencintai dan yang dicintai. Jika orang yang dicintai itu baik, maka orang itu dinilai baik pula. Dan jika orang yang dicintai itu tidak baik, maka ia dinilai tidak baik. Dalam konteks hadis ini, sahabat tersebut itu digiring bersama Nabi dalam surga sekalipun tidak sama kelasnya. Tentunya kelas surga Nabi itu kan paling tinggi ya teman-teman, karena beliau itu diamanai yang tidak sama dengan manusia-manusia lainnya. Dan sempat disebutkan juga kan ya, poin ketiga itu perintah mencintai orang-orang soleh. Mencintai orang soleh berarti mengikuti jejak-jejak mereka dalam melaksanakan perintah-perintah agama, menjauhkan segala larangannya, dan berakhlak mulia. Di sini tuh ya, orang yang mencintai orang soleh dihukumi soleh pula, dan ia dikelompokkan bersama orang soleh, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Dan dalam surat Al-Furqan ayat 27-29 itu Allah menceritakan penyesalan orang yang tidak mencintai teman orang-orang soleh besok di hari kiamat, yang artinya sebagai berikut. Dan ingatlah hari ketika orang yang zalim itu menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan yang lurus bersama Rasul. Kecelakaan besarlah bagiku, kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan menjadi teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran telah datang kepadaku, dan setan itu tidak akan menolong manusia. Jadi teman dan kekasih itu semua nanti di hari kiamat akan lepas tangan. Tidak ada yang satupun yang mampu membantu bahkan menjadi musuh kita kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Seperti dalam surat Al-Zukhruf ayat 67 yang memiliki arti, teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Dalam hal ini, mendidik anak cinta orang soleh sangat penting,
dengan mengenalkan figur orang-orang soleh, baik yang masih hidup maupun yang sudah menjadi sejarah, entah seperti wafat dalam medan perang dan sebagainya, yang memiliki biografi yang sangat baik, agar anak-anak dapat meneladani kehidupan mereka. Di sini perlunya mata pelajaran sejarah Islam dan sejarah bangsa agar anak-anak mengenal dan meneladani mereka. Mungkin pada zaman sekarang, anak-anak kita lebih kenal nama-nama bintang film daripada nama-nama para sahabat ataupun para ulama. Bagaimana jika kita tidak mengenalkan anak-anak kita? Mungkin tidak hanya anak-anak kita, juga anak-anak didik kita pasti selanjutnya tidak akan memahami tentang pendidikan Islam yang selanjutnya. Oke, mungkin yang terakhir yaitu adalah pelajaran yang dipetik dari hadis. Dari beberapa penjelasan sebelumnya, berikut merupakan pelajaran yang dipetik dari hadis tersebut. Yang pertama, memiliki kekasih, teman, dan sahabat yang dicintai agamanya dan menjauhi teman yang dibenci agamanya. Yang kedua, derajat minimal dalam persaudaraan dan persahabatan adalah menilai teman sama dengan kepentingan dirinya sendiri. 3. Orang yang mencintai kekasih, teman, dan sahabat orang soleh dan takwa dinilai sama dengan orang soleh, baik di dunia maupun di akhirat. Yang keempat, menjauhi kekasih atau teman yang nakal dan fasik agar tidak digiring bersama mereka. 5. Atau yang terakhir, yaitu teman itu berpengaruh dalam persahabatannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata ataupun beberapa kata yang berbelit-belit ataupun beberapa ketidakjelasan dalam audio di sini. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.